bertema harga sebuah suara. Tugas ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Kapten Nuryanita berperan sebagai tim sukses. Perkenalkan, nama saya Alun Kairiyati Apriani. Saya di sini berperan sebagai masyarakat. Perkenalkan, nama saya Tony Kurnia Benu berperan sebagai anggota DPR. Perkenalkan, nama saya Katrina Elviana Mole sebagai anggota DPR. Perkenalkan, nama saya Stefan Detero Levinomeni. Saya berperan sebagai polisi. Perkenalkan, nama saya Rebecca Umum. Saya berperan sebagai Kapolri. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Fernandez. Saya berperan sebagai pengacara. Selamat menyaksikan. Pilkada seharusnya menjadi pesta demokrasi, tempat rakyat memilih pemimpin dengan jujur dan adil. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Demi kekuasaan dan kemenangan, ada orang-orang yang rela melakukan segala cara, termasuk suap menyuap dan politik uang. Dalam drama ini, kita akan melihat bagaimana ambisi dapat membutakan hati, bagaimana suara rakyat sebenarnya tidak diperjualbelikan. Inilah kisah tentang kekuasaan, uang, dan keadilan dalam sebuah pilkada. Selamat menyaksikan drama berjudul Harga Sebuah Suara. Pilkada tinggal beberapa hari lagi, tapi suara kita masih rendah di tempat. Dengan waktu ini, banyak suara yang bisa kita pegang, kepentingan kita lebih banyak. Tetapi dalam politik, kadang kemenangan bukan tentang soal kualitas, tapi soal siapa yang punya modal besar. Lalu itu kita jalan. Baik, malam ini saya akan langsung ke masyarakat. Ingat harus tetap hati-hati, karena polisi sekarang sedang menjaga ketat dan mengawasi politik uang. Apapun caranya, yang penting caranya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ini ada sedikit bantuan. Bantuan? Kenapa diberikan bantuan? Ya, asalkan nanti pilih Pak Jokowi. Oh, jadi ini sebenarnya uang untuk suara rakyat. Tidak boleh berbicara seperti itu karena semua calon anggota juga lakukan seperti ini. Tidak, Ibu. Kalau kita begini terus, kita tidak akan jujur. Ini cuma sekali saja. Yuk pikir baik-baik ya. Kesempatan datang hanya satu kali saja. Selamat siang Ibu-Ibu. Selamat siang, Pak. Saya ada mendapat laporan bahwa ada politik uang di daerah ini. Tidak ada, Pak. Ini cuma sedikit bantuan. Pak polisi, saya melihat mereka kemarin membagikan uang terhadap masyarakat, termasuk saya sendiri, Pak. Apakah ada bukti? Ada, Pak. Kemarin saya sempat merekam percakapan saya dengan Ibu Noni, Pak. Kalian jangan coba sogok aparatnya, karena semua bisa diproses secara hukum. Jangan begitu, Pak. Kita bisa berbicara lain-lain. Bagaimana bisa polisi bisa tahu soal pembagian uang itu? Saya kan sudah bilang dari awal bahwa harus tetap hati-hati. Sekarang semuanya jadi rumit kan? Jika kasus ini viral, maka karir politik saya habis. Minta maaf, Pak. Saya juga tidak tahu kalau ada yang rekam. Hubungi Ika sekarang juga. Saya tidak mau masuk penjara. Sudah, sekarang kita harus cari pengacara yang terbaik. Baik, saya akan mencari dan menghubunginya.
masih ada peluang untuk bebas. Semua tergantung bukti pengadilan nanti. Saya hanya ingin menang pilkada, bukan menjadi penjahat. Kadang ambisi membuat orang lupa mana yang baik dan yang salah. Sidang kasus suap pilkada resmi dimulai. Izin yang mulia, kami mempunyai rekaman mereka membagi uang kepada masyarakat. Yang mulia, klien saya tidak berniat menyuap. Itu hanya bantuan sosial saja. Kalau memang itu bantuan, kenapa meminta masyarakat untuk memilih salah tertentu? Pertanyaan yang bagus. Silakan terdakwa menjawab. Yang mulia, saya minta maaf karena terlalu menghina. Kejujuran adalah dasar demokrasi. Politik uang merusak kepercayaan masyarakat. Setelah mempertimbangkan semua bukti, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Saya menyesal yang mulia atas perbuatan yang sudah dilakukan. Maafkan saya, Pak. Saya juga terlibat dalam hal ini. Kekuasaan ternyata bisa membuat orang lupa hati nurani. Hukum tetap harus dihormati, meskipun terasa pahit. Semoga ini menjadi pelajaran buat calon pemimpin ke depannya. Karena kita membutuhkan pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang memberikan suara rakyat.